Setahun kemudian, Raja Galuga mengutus patihnya kembali untuk melamar Dayang Sumbi. Tetapi lamarannya sia-sia karena Dayang Sumbi tidak berada di istana lagi. Ia telah dibuang ke hutan. Raja Galuga amat marah. Dikerahkan prajuritnya untuk menggempur kerajaan Perbangkara. Perang terjadi dengan dahsyatnya. Banyak prajurit di kedua belah pihak yang gugur di medan laga. Akhirnya Raja Galuga berhasil menghancur-leburkan Perbangkara. Sementara itu Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Tubuhnya tegap dan kokoh. Ia juga berotak cerdas dan suka berburu. Setiap hari ia pergi berburu bersama Tumang. Suatu hari Dayang Sumbi mengatakan bahwa ia ingin makan hati menjangan muda. Keinginan itu disampaikan kepada Sang Kuryang. Dengan patuh Sang Kuryang pergi untuk memenuhi keinginan ibunya. Sayangnya setelah seharian berjalan, mereka tidak menemukan seekor binatang pun. Hanya seekor babi hutan yang muncul. Sang Kuryang memerintahkan Tumang agar mengejar babi hutan itu. Namun ia tidak menurutinya. Tumang tahu babi hutan itu adalah jelmaan kekasihnya ketika masih berada di kayangan. Sang Kuryang meradang melihat anjingnya tidak mau mematuhinya. Dia melemparkan tombaknya ke arah Tumang. Tumang meregang nyawa. Dirobeknya isi perut si Tumang, lalu diambil hatinya dan dibawa pulang. Setiba di gubuk, hati yang tak lain adalah hati si Tumang disuguhkan kepada ibunya. Seperti biasa, Dayang Sumbi selalu menyisahkan makanan untuk Tumang. Tetapi ia tidak menjumpai Tumang lagi. Lalu ia bertanya pada Sang Kuryang, Anakku Sang Kuryang, di mana si Tumang?" Sang Kuryang hanya terdiam, tidak menjawab sepatah kata. Dayang Sumbi mengulangi pertanyaannya, "Anakku, di mana si Tumang?" "Ibu tidak usah menanyakan anjing itu lagi," jawab Sang Kuryang. "Anjing itu anjing bodoh. Ibu tidak perlu memelihara anjing bodoh." Baiklah nak, Tumang memang anjing bodoh. Tetapi sekarang ia di mana?" Setelah berkali-kali Dayang Sumbi menanyakan, akhirnya Sang Kuryang memberitahu yang sebenarnya. "Ibu, Tumang telah aku bunuh. Hatinya telah ibu makan." Mendengar hal itu, muka Dayang Sumbi merah padam. Tanpa sadar, ia meraih centong nasi dan dipukulkan ke kening Sang Kuryang. Sang Kuryang menjerit kesakitan. Keningnya luka dan berdarah. Meskipun demikian, Dayang Sumbi tidak menghiraukan. Bahkan Sang Kuryang diusir dari tempat tinggalnya. Sang Kuryang meninggalkan gubuk yang ditinggalinya bersama ibunya. Ia berjalan sambil menahan sakit serta tanpa arah dan tujuan yang pasti. Namun ada satu pertanyaan yang tak pernah terjawab olehnya. Mengapa ibu lebih menyayangi Tumang? Siapakah Tumang? Sang Kuryang terus berjalan. Hati
amat sedih. Air matanya mengalir tak henti-henti. Siang hari kulitnya terbakar, sementara di malam hari tubuhnya menggigil kedinginan. Ia juga menahan lapar dan dahaga. Akhirnya sang kuryang jatuh pingsan tergolek di rerumputan. Tak jauh dari situ ada gua tempat bertapa. Di sana ada seorang petapa tua sedang bersemedi. Ketika melihat seorang pemuda tergolek tanpa daya, petapa itu merasa iba. Sang kuryang dibawa masuk ke gua. Itu siuman, ia sangat terkejut. "Anakku, apa ini siapa?" tanya sang kuryang kepada petapa. Petapa tua itu diam tak menjawab. Ia sangat iba melihat sang kuryang. Luka di kening sang kuryang pun diobati. Sang kuryang mulai segar kembali. Luka di keningnya pun kian membaik. Ia terlihat sebagai pemuda yang gagah perkasa. Petapa itu berniat mengangkat sang kuryang menjadi anaknya. Ia juga ingin agar sang kuryang mewarisi kesaktiannya. "Anak muda, maukah engkau menjadi anak angkatku?" tanya petapa. Sang kuryang diam. Dia masih ragu karena belum mengenal lebih dalam. Lalu petapa itu mengulangi pertanyaan. "Anak muda, maukah engkau menjadi anakku?" "Mau," jawab sang kuryang pelan. "Tapi petapa ini siapa?" "Aku seorang petapa." Mendengar jawaban petapa itu, sang kuryang mengangguk dan ia setuju diangkat sebagai anak. Lalu petapa itu bertanya lagi, "Anak muda, selain itu aku ingin mengajarimu ilmu kesaktian. Maukah engkau belajar ilmu kesaktian?" Tentu aku mau, Pak," jawab sang kuryang bersemangat. Kalau kamu benar-benar mau, dan saat ini namamu aku ganti menjadi Sangkalalana." "Setuju, Pak. Namaku diganti Sangkalalana." "Baik, sekarang kamu mulai belajar ilmu kesaktian." Petapa tua mulai mengajarkan ilmu kesaktian kepada Sangkalalana. Sangkalalana amat cerdas. Ia bisa menguasai ilmu dengan cepat. Dalam waktu singkat, Sangkalalana berhasil menguasai semua ilmu kesaktian yang diberikan petapa itu. Petapa itu sangat puas. Setelah Sangkalalana berhasil menguasai semua ilmu kesaktian, petapa memerintahkan agar mengamalkan semua ilmu yang telah dimilikinya. Sangkalalana disuruh meninggalkan petapa. Pagi harinya Sangkalalana meninggalkan petapa. Mulanya ia berjalan ke arah selatan, tetapi tiba-tiba berbalik arah ke arah utara menuju kerajaan Galuga. Saat itu kerajaan Galuga sedang dirubuhkan. Putri Raja Galuga diculik oleh siluman jahat. Raja Galuga telah mengerahkan para prajurit terbaiknya untuk menyelamatkan putrinya. Tapi
tetapi para prajuritnya tak dapat berbuat apa. Para prajuritnya banyak yang Raja Galuga tak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan putrinya. Tak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali mengadakan sayembara.